Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan beserta para sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhirat nanti. Allahumma amin. Perkenankanlah saya di sini selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua tilawah, yang ketiga sambutan ketua panitia, yang keempat sambutan kepala sekolah, yang kelima tausiah, yang terakhir adalah penutup. Para hadirin yang dihormati Allah, untuk mempersingkat waktu, marilah acara pengajian ini kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang akan dibacakan oleh Aulia Brilian. Kepada Aulia Brilian kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha Mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia yang mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran, dan semoga Allah senantiasa memberikan pahala bagi pembaca dan yang telah mendengarkannya. Amin. Acara yang ketiga adalah sambutan dari Ketua Panitia. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat menghadiri pesantren virtual pada hari ini.
Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semanu, yang terhormat Bapak Ibu Guru dan staf karyawan SMA Negeri 1 Semanu, dan teman-teman kelas 10 dan 11 yang saya cintai. Acara pesantren kilat ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilaksanakan dengan tujuan meningkatkan pemahaman mengenai agama Islam, pengamalan siswa tentang ajaran agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, serta berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, beragama, berbangsa, dan bernegara. Acara pesantren kilat ini diikuti oleh seluruh kelas 10 dan kelas 11 yang beragama muslim khususnya. Kami sangat berterima kasih atas semua peran pihak yang telah mendukung dan menyukseskan acara ini dengan baik, sehingga acara ini dapat berlangsung lancar. Tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan dalam acara ini. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ketua Panitia yang telah memberikan sambutan. Acara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Semanu. Kepada Bapak Kumet Sudarsono SPD MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'du. Anak-anakku, keluarga besar, siswa-siswi SMA 1 Semanu yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah pada kesempatan tahun ini kita dapat masuk di bulan Ramadan 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terbaik untuk bisa kita isi dengan segala perintah-perintah Allah, amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Karena kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk ketemu dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang. Oleh sebab itu, anak-anakku, siswa-siswi, keluarga besar SMA 1 Semanu yang dirahmati Allah, dalam mengisi bulan Ramadan ini, marilah kita senantiasa memohon kepada Allah agar kita dikuatkan hati kita diberi kesehatan, kita diberi kemudahan, terutama di akhir-akhir bulan Ramadan. Di akhir-akhir bulan Ramadan ini, mari kita lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa yang kita laksanakan lebih hati-hati kita laksanakan, sholat tarawihnya lebih kita tingkatkan, dan amalan-amalan yang lain mari kita tingkatkan. Dalam kegiatan pesantren Ramadan, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung karena masih pandemi COVID-19 yang belum hilang dari tempat kita. Oleh sebab itu, sekali lagi, walaupun kita tidak bertemu muka, kita tidak bertemu fisik, tetapi mari kita tingkatkan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terbaik bagi kita. Ramadan tahun ini adalah Ramadanku yang paling bagus, Ramadanku yang paling sukses, Ramadanku yang paling bermakna. Mari anak-anakku, karena dengan meningkatkan kebaikan di bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan hal-hal yang baik kepada kita. Teruslah belajar, walaupun dalam masa COVID-19 pembelajaran masih
dengan menggunakan pembelajaran jarak jauh, memberi pembelajaran dengan metode daring, tapi tidak mengurangi kita untuk selalu belajar, untuk selalu menambah ilmu, karena keutamaan kita sebagai orang Islam adalah selalu belajar. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah lebih pertama menurunkan ayat dalam Quran di bulan Ramadan juga adalah perintah membaca. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat ini mari kita maknai bahwa kewajiban kita untuk belajar, kewajiban kita untuk membaca adalah kewajiban yang utama. Kewajiban ini melebihi semua kewajiban-kewajiban yang lain. Kita tidak akan bisa berpuasa dengan baik tanpa ilmu. Kita tidak bisa sholat dengan baik tanpa ilmu. Kita tidak bisa berbuat baik dengan orang tua tanpa ilmu. Nah, ilmu itu harus kita cari, ilmu itu harus kita raih dengan cara kita membaca. Mari literasi-literasi yang akan menjadikan kita dewasa, menjadikan kita lebih dewasa, mari kita laksanakan. Sekali lagi, di bulan puasa ini adalah momentum kita untuk bisa meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada anak-anakku semua. Marilah kita tingkatkan belajar kita, marilah kita tingkatkan studi kita, marilah kita bekerja keras untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran kita, walaupun tanpa fisik kita harus ketemu. Tapi kami yakin bahwa anak-anakku siswa-siswi SMA 1 Semanu adalah siswa-siswa yang hebat, siswa-siswa yang dapat mandiri, siswa-siswa yang dapat mengelola dirinya, sehingga walaupun tidak bertatap muka dengan Bapak Ibu Guru, tetapi melalui bimbingan Bapak Ibu Guru dari daring, anak-anakku bisa belajar dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Ramadan ini merupakan madrasah buat kita untuk selalu meningkatkan ilmu, meningkatkan iman, meningkatkan amal, yang pada ujungnya kita akan menjadi orang-orang yang menang di dunia, terlebih-lebih nanti menang di akhirat. Demikian yang kami sampaikan. Sekali lagi, selamat menikmati Ramadan tahun ini. Jadikanlah Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik untuk kita, Ramadan terhebat untuk kita, Ramadan yang paling kita lakukan ini adalah Ramadan yang terbaik untuk hidup kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan. Acara yang kelima adalah inti, yang akan diisi pengajian oleh Bapak Junendra Rahman. Kepada Bapak Junendra kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون الكرام، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Kepada yang kami hormati, kami muliakan, Pak Kepala SMA Negeri 1 Semanu atau yang mewakili segenap Bapak Ibu Guru dan karyawan di SMA Negeri 1 Semanu yang berbahagia yang kami hormati, semoga senantiasa tercurah terlimpah keberkahan untuk kita semuanya, ibadah yang istiqamah, umur yang barakah, keluarga yang penuh dengan ketenangan, sakinah, mawaddah warahmah. Dan juga kepada seluruh
murid siswa di SMA Negeri 1 Semanu. Semoga Allah karuniakan istiqomahan ibadah di bulan Ramadan ini penuh dengan kebaikan-kebaikan dan tentunya menjadikan bagian dari pionir prestasi yang akan terus dikejar, selain prestasi zahir, prestasi dunia, namun prestasi akhirat juga ditunjukkan dengan ketaatan ibadah yang sempurna. Insyaallah, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa bersua menjumpai bersilaturahim di SMA Negeri 1 Semanu. Semoga Allah jadikan kita terhitung nilai pahala di sisi Allah dengan keberkahan majelis ilmu seperti yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Majtama qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Maka mereka sedang duduk bermajelis ilmu, saling mengajarkan kitabullah, saling membacanya, maka kecuali Allah akan menurunkan sakinah dalam jiwa-jiwa mereka, dan Allah akan jadikan malaikat turun menaungkan sayap-sayapnya. Kemudian Allah akan mencurah-curahkan rahmatnya, dan Allah akan menjadikan kita bagian orang-orang yang nama-nama kita akan disebut oleh Allah di hadapan majelisnya malaikatul muqarrabin. Semoga keberkahan majelis ilmu itu terlimpah untuk kita semuanya, dan tidak lupa menjadi asbab pemudah jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru dan juga seluruh siswa di SMA Negeri 1 Semanu, pagi hari ini walaupun dengan waktu yang cukup terbatas, kita membersamai teman-teman semuanya untuk bermajelis ilmu. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbincang tentang akhlak mulia yang ada pada diri seorang mukmin. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis bahwasanya ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khulqin hasan. Maka Rasulullah berpesan, bertakwalah kepada Allah di mana saja kalian berada. Ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan, karena sesungguhnya kebaikan dapat menghapuskan keburukan, dan bergaullah sesama manusia dengan akhlak budi pekerti yang baik. Maka Rasulullah menyampaikan bukan wa khaliqul mu'minin atau wa khaliqul muslimun, namun menyampaikan wa khaliqin nas, sesama manusia dengan akhlak atau dengan budi pekerti yang luhur. Bapak Ibu dan juga teman-teman rahimakumullah, bahwasannya Rasulullah berpesan kepada kita tentang bagaimana takwa yang kemudian harus terus kita upayakan, karena di depan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berpesan kepada kita tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun, atau kemudian bertakwa dengan sesungguhnya dan memperhatikan untuk apa ia melakukan amal di hari esok ataupun di hari akhirat. Maka Rasulullah berpesan dalam sabda beliau bahwasanya kemudian kita disuruh untuk bertakwa di mana saja kita berada. Jadi dalam keadaan apapun kita harus tetap bertakwa, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan, janganlah engkau sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslim. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, karena kemudian matinya ini nggak tahu, jadi harus takwanya tetap terus diusahakan. Maka tidak ada yang menjamin yang kemudian tua pasti mati duluan, kan belum tentu. Yang muda mati belakangan juga banyak kan gitu ya. Kemudian yang tua mati lebih dulu, ya umum lumrah seperti itu mungkin, karena usianya sudah cukup banyak, karena Rasulullah hanya 63 tahun, dan umat Rasulullah juga tidak jauh dari 60, 70, 80 atau ya 90 tahun yang mendapatkan bonus banyak 100 tahun lebih. Mereka sudah sangat jenuh dengan kehidupan dunia yang penuh dengan tipu-tipuan gitu ya. Nah ini Masya Allah, kita yang kemudian masih diberikan umur oleh Allah, maka disuruh untuk terus memperbaiki takwa kita kepada Allah dengan akhlak yang baik. Karena kemudian
Pesan takwa ini diikuti dengan apabila kita terlanjur melakukan hal-hal buruk yang kemudian telah kita lakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja, ya tentunya pasti sengaja sebenarnya ketika melakukan keburukan itu. Ya sengaja. Misalnya untuk anak-anak muda itu trennya kalau pas puasa gini, trennya untuk kemudian batal di angkringan ya, dengan duduk di angkringan begitu khusyuk seperti itu, kemudian dengan kaki yang terlihat separuh ya, karena ada hijab di pinggir jalan, yaitu dari terpal yang menunjukkan teka-teki ini manusianya laki-laki atau perempuan kan gitu ya, di angkringan, tapi tetap terlihat khusyuk dalam melaksanakan pembatalan ibadah puasa ini. Nah ini masalah teman-teman dan juga Bapak Ibu rahimakumullah. Takwanya berarti terlepas ketika itu, rasa imannya kepada Allah terlepas. Karena apa? Karena lupa bahwasanya Allah ini mengawasi dari setiap aktivitas kehidupan kita selama 24 jam, tidak pernah terlepas satu detik pun. Nah ini Masya Allah, bahwasanya puasa kita ini Allah yang kemudian melihatnya secara utuh. Kita tidak mungkin untuk kemudian terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka betapa maha lembut, maha sungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat menghapuskan keburukan yang telah dilakukan. Maka Masya Allah, dan ini yang harus kemudian kita pahami, betapa Rasulullah SAW memberikan kabar yang begitu mengembirakan. Coba bayangkan, tatkala kemudian sesiapapun yang kemudian terlanjur melakukan dosa, lantas dosa itu tidak diampuni, kemudian orang itu langsung dihukumi kafir, langsung dihukumi masuk neraka. Nah ini kan masalah banget ya. Maka banyak orang yang berputus asa. Maka tidak diinformasikan demikian saja, banyak yang berputus asa ya. Padahal dengan urusan cinta saja, dengan urusan keduniaan saja, banyak yang berputus asa. Maka fenomena di tempat kita untuk fenomena gantung diri ini adalah fenomena yang kemudian menjadi keprihatinan kita bersama. Karena apa Bapak Ibu rahimakumullah? Ini adalah karena keputusasaan yang menjadikan seorang itu melakukan tindakan di luar nalar manusia. Menganggap bahwasanya setelah mati itu urusan selesai. Padahal setelah mati itu timbul urusan yang banyak. Ya hanya saja ketika sudah mati tidak dikejar-kejar sama urusan bank kan gitu nih. Banknya udah nggak nyari. Kalau yang pengen utangnya cepat lunas itu baru utang terus mati ya. Itu tidak ada yang harus, tidak ada dari nyari, betul. Dari bank itu sudah kemudian mengikhlaskan ya. Ya entah ridho nggak ridho, ikhlas nggak ikhlas, SOP prosedurnya kalau utang orang yang utang itu bayinya itu meninggal, maka tidak dikejar lagi sama bank. Itu tekniknya supaya utang tapi nggak nyaur ya, bablas mati kan gitu ya. Itu masalah tapi gitu. Nah maka Bapak Ibu rahimakumullah, sebenarnya utang ini masalah juga, karena utang ketika kemudian tidak tepat disaur bahasa kita, maka itu urusannya sampai di akhirat. Maka ketika yang mengikhlaskan, yang kita mintai pinjam itu mengikhlaskan, maka urusan selesai. Namun ketika yang kemudian belum ketahuan atau bahkan mungkin keluarganya tidak mengetahui tentang hal itu, maka roh ini tergantung. Jadi belum terurus. Karena apa? Karena utangnya yang masih berada di dunia. Nah maka dari itu Bapak Ibu rahimakumullah, fenomena yang ada di sekeliling kita ini menjadi keprihatinan kita bersama untuk kemudian bagaimana peran seorang mukmin menunjukkan akhlak-akhlak yang baik kepada orang-orang di sekelilingnya, yang menunjukkan bahwasanya Muslim itu santun, Muslim itu sejuk, Muslim itu syahdu, dan Islam ini adalah bagian dari rahmat Allah yang sangat luar biasa untuk manusia, dan diutusnya Rasulullah ini juga rahmatan lil alamin, sebagai penyempurna akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, karena sesungguhnya aku diutus kata Rasulullah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Maka ini yang kemudian harus kita lakukan bersama-sama, karena sesungguhnya akhlak yang mulia ini mengantarkan kepada kebaikan-kebaikan. Maka akhlak kita kepada tetangga, akhlak kita kepada tamu. Maka Rasulullah mengabarkan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Kemudian hadis yang lain falyukrim dha'ifa. Maka apabila engkau betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu.
Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, tentang bagaimana kita berperan baik kepada orang-orang di sekeliling kita, tetangga kita. Supaya apa? Supaya kita itu membuktikan bentuk keimanan kita kepada Allah dan hari akhir itu salah satunya terbukti dengan memuliakan tetangga kita. Jadi tetangga kita ini adalah kelak menjadi saksi apa yang kemudian kita lakukan. Karena yang kemudian setiap hari tahu kita itu tetangga kita. Ada mungkin yang ketemu 1 jam 2 jam mungkin menganggap kita baik kan gitu ya. Tapi yang kemudian saksi utama itu besok keluarga kita, tetangga kita yang kemudian setiap hari tahu bagaimana kita kan gitu. Mungkin kita ketemu orang 1 jam 2 jam tampak begitu santun, lembut, baik gitu ya kelihatannya. Namun sejatinya nggak karu-karuan ketika di rumah ini nggak karu-karuan. Wah ini orangnya nggak cekol, nggak jelas kan gitu ya. Mungkin lah itu tetangga ternyata persaksiannya mungkin lebih kuat dibandingkan orang yang ketemu 1-2 jam saja. Nah, keluarganya apa lagi? Seorang suami persaksian adalah tentang istrinya, tentang anaknya. Nah, apalagi laki-lakinya ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, adalah pemimpin bagi seorang wanita, bagi keluarganya. Nah ini Bapak Ibu rahimakumullah, bahwasanya akhlak kita yang kemudian harus kita ikuti dengan kesalihan amal, yang itu menjadi penyempurna seorang muslim dengan amal yang salih dan akhlak yang mulia. Karena ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan dan dosa. Maka Rasulullah bersabda bahwasanya al-birru husnul khuluq, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Nah, ini tentang akhlak Rasulullah SAW yang begitu sempurna, bahwasanya kita adalah orang yang harus mengidolakan Rasulullah. Jadi mengidolakan yang lain-lainnya itu harus berhati-hati, karena ada sebuah hadis yang menerangkan anta ma'aman ahbabta, kelak kalian akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dicintainya. Nah ini ibu-ibu hati-hati ngefansnya dengan artis-artis Korea ya gitu ya, yang biasanya ngefans banget gitu. Ya yang harus panjenengan fans itu selain suami panjenengan, fardunya itu Rasulullah SAW. Ketika panjenengan berharap suami panjenengan ya seperti opa-opa gitu ya, kakek-kakek kan dia emang opa-opa gitu ya, opa-opa Korea maksudnya itu kan. Tapi mungkin suami panjenengan kok suami saya opa-opa asli ya, kakek-kakek gitu ya, nah itu masalah. Maka melihat dengan sisi yang lain bahwasanya Rasulullah SAW adalah sebaik-baik ayah, sebaik-baik suami, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik sahabat, sebaik-baik teman, sebaik-baik apapun itu, panglima perang dan lain sebagainya. Itu karena Rasulullah memiliki akhlak yang sempurna, akhlak yang mulia. Maka Masya Allah, betapa kita mengidolakan orang yang kemudian kita cintai. Mungkin modal kita modal cinta. Maka insya Allah nanti seleksi masuk surga itu ya ada modal cinta dengan Rasulullah. Insya Allah akan menjadi syafaat dari Rasulullah untuk kepada kita, orang-orang yang bermodalkan cinta yang sempurna kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita mungkin agak jauh ya, sholat kita itu Masya Allah selama sekian puluh tahun ini ketika dikumpulkan tentang sholat yang khusyuk ya, maka nggak tahu seberapa yang khusyuknya. Maka tatkala mengandalkan amal yang lain, berinfak misalnya, karena mengetahui hadis tentang senyum sedekah ya, kotak infak liwat ya disenyumi aja karena sudah termasuk bagian dari sedekah ya, nggak kehabisan akal dalam beramal kan gitu ya. Nah ini masalah. Maka dari itu mari kemudian kita sempurnakan dengan akhlak kita yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW berpesan bahwasanya di penghujung materi ini, waktu kita terbatas, bahwasannya ada 4 golongan yang kemudian akan diharamkan dari api neraka. Rasulullah berpesan, hurrima 'alan nar kullu hayyinun layyinun sahlun qaribun. Maka dari 4 golongan itu ada golongan qarib, orang yang kemudian wajahnya akrab. Bahasa kita wong Jawa itu wajahnya sumana, orangnya akrab, mudah diakrabi, kalem, lembut. Itu adalah bagian dari orang yang kemudian akan Allah jauhkan dari siksa api neraka. Lah ini karena kemudian anugerah, tatkala kemudian Allah memberikan kepada kita wajah yang sumana, gapiak, mudah untuk diajak ngobrol,
mudah untuk saling membagi senyum, mudah untuk kemudian saling memberikan hadiah, kan seperti itu. Ini adalah tentang anugerah dari Allah. Maka bersyukur sekali tatkala kita diberikan anugerah untuk kemudian saling dimudahkan oleh Allah, menebar senyum, ya, ketika ketemu salaman, senyum, kemudian saling menanyakan kabar, kan seperti itu. Wajahnya nggak garang, kan gitu ya, wajahnya nggak ngeri banget gitu ya. Jadi karena ya tidak semuanya orang itu wajahnya kemudian Allah karuniakan wajah yang lembut, syahdu, santun seperti itu ya. Tapi kita harus mengusahakan untuk demikian, karena itu adalah bagian dari cara kita agar dijauhkan dari api neraka, dan cara kita mencontoh apa yang kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sabdakan. Maka sahabat Sayyidina Utsman bin Affan adalah gambaran seorang yang memiliki akhlak yang sangat begitu luar biasa. Karena malu adalah akhlak dari orang Muslim. Maka pernah suatu ketika tatkala Rasulullah SAW tertidur ataupun bersandar dalam pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Sedangkan tatkala itu sahabat-sahabat senior meminta izin masuk. Dengan posisi Rasulullah kain sarungnya agak tersingkap sehingga betis Rasulullah sedikit tampak. Maka ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq minta izin masuk, maka tetap dengan posisi demikian. Tatkala Sayyidina Umar minta izin masuk dengan posisi demikian, tidak berubah. Namun tatkala yang meminta izin masuk adalah Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, maka kemudian Rasulullah posisi duduk yang bagus, merapikan pakaiannya, kemudian beliau menyambut Utsman dengan sangat berbeda dengan kedua sahabat yang tadi. Kemudian ibunda kita Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kemudian engkau bersikap berbeda dari yang engkau temui antara Abu Bakar dan juga Umar? Kenapa engkau bersikap berbeda kepada Utsman ibn Affan?" Kemudian Rasulullah menjawab bahwasannya, apakah aku tidak malu kepada orang yang malaikat saja malu kepadanya? Ini saking lembutnya Utsman. Utsman itu ketika mandi, pintu semua ditutup, budak-budak semua disuruh keluar, jendela-jendela ditutup, kamar mandi ditutup, dikunci. Kemudian beliau ketika mandi tidak pernah mau untuk berdiri, posisinya jongkok, karena saking beliau adalah orang yang sangat pemalu dan sangat lembut. Ini Utsman ibn Affan. Maka Masya Allah, Utsman ketika sudah menjadi khalifah saja, ketika posisi datangnya agak belakangan ke masjid, maka Utsman tidak pernah mau untuk ke depan, karena Utsman sangat pemalu. Maka beliau tetap duduk di posisi belakang walaupun ia seorang khalifah. Namun kelembutan akhlak Utsman yang begitu luar biasa diikuti dengan kedermawanannya yang begitu dahsyat, sehingga Ibnu Katsir menerangkan dalam tafsirnya bahwasanya asbabun nuzul dari turunnya ayat di bagian akhir surah Al-Fajr, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, bahwasannya tatkala peristiwa itu diberangkatkannya ke medan Tabuk para orang-orang mukmin yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai ujian iman yang paripurna, ketika itu maka Utsman memberangkatkan 3.000 orang, ditanggung dari biaya hidup keluarganya, ditanggung kendaraannya, ditanggung uang sakunya, ditanggung kebutuhannya. Ini karena Utsman. Kemudian Rasulullah mengatakan, sungguh tidak ada lagi sesuatu yang membahayakan kepada dirimu wahai Utsman seba'da peristiwa ini. Maka kemudian turun ayat, wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabbmu dengan berpuas diri, berkembalilah kepada bersama para jamaahku, jamaah orang-orang yang salih, untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah akhlak mulia, akhlak terpuji yang ditunjukkan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in, yang kemudian harus kita ikuti, kita tiru dari akhlak-akhlak yang mulia itu, yang kemudian kita implementasikan kepada kehidupan kita sehari-hari sebagai perwujudan dari bakti kita kepada Allah dan Rasulnya, menunjukkan bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya secara utuh, secara sempurna, insya
Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu rahimakumullah dan juga seluruh siswa di SMA Negeri 1 Semanu. Semoga menjadi bagian mudzakarah kita semuanya, saling mengingatkan tentang perkara kebaikan-kebaikan. Semoga di penghujung Ramadan ini Allah jadikan kita bagian dari orang-orang yang di penghujungnya nanti menemukan kemenangan yang nyata, menjadi seorang yang muttaqin, yang kemudian ketakwaan itu adalah sesuatu yang menjadikan Allah akan memuliakan orang-orang yang bertakwa. Demikian. Maka kita terus berdoa, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Semoga Allah memberikan maaf kepada kita atas khilaf-khilaf kita dan terus meminta kepada Allah agar terkaruniakan ampunan, terkaruniakan rahmat dan terkaruniakan barakah kepada kita semuanya. Dan insya Allah kita terus berharap Ramadan yang akan datang kita masih diberikan waktu untuk kemudian terus berbuat kebaikan-kebaikan sebagai sarana kita untuk berjumpa dengan Allah dengan bekal takwa yang paling baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waktu kami kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian yang dibawakan oleh Bapak Junendra. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Acara yang terakhir adalah penutup. Namun, sebelum kita tutup pengajian pada pagi hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru, kepada Bapak Junendra yang telah berkenan hadir, dan teman-teman semua, sehingga pengajian pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya di sini pembawa acara. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Marilah kita tutup pengajian dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wassalam.